ibadah sabda kita pada malam hari ini yang dirangkaikan dengan ibadah syukur ulang tahun dari ibu keluarga Ibu Desi Rares yang ke-45 akan segera kita mulaikan, dan ibadah sabda dirangkaikan dengan ibadah syukur ini akan dipimpin langsung oleh Bapak Alfonsus Tome. Waktu dan tempat kami persilakan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulaikan ibadah sabda kita pada malam hari ini dengan lagu pembukaan puji syukur 329. Kita bangkit berdiri. Ya Tuhan, pandang hamba-Mu yang sujud menyembah, penuh syukur kepadamu, dan hati berserah, sembah dan bakti umat-Mu, pujian kemuliaan-Mu, seuntungnya terima, dan ampun-Mu limpahkanlah, berpalinglah kepada hamba-Mu, berpalinglah kepada hamba-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera senantiasa beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali pada malam hari ini kita dipertemukan berkumpul bersama-sama sebagai umat wilayah rohani Santa Elizabeth. Kita diundang oleh keluarga karena pada hari ini keluarga di tempat ini mendapatkan sukacita dari Tuhan dengan ketambahan 1 tahun usia untuk ibu keluarga Ibu Desi Rares, sehingga ia menginjak usia yang ke-45. Mari kita memulaikan ibadah ini, tapi sebelumnya mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita mohon ampun atas segala dosa dan kelalaian yang telah kita perbuat pada hari ini maupun pada hari-hari sebelumnya. Kita hening sejenak. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santi Maria, kepada penghormatan Tuhan Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya meletakkan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah memandang dan memperhatikan kita. Semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita, sekarang dan selama-lamanya. Mari kita satu di dalam doa pembukaan. Allah Bapa yang Maha Baik di dalam kerajaan surga, tak putus-putusnya kami mengucap syukur atas segala berkat, rahmat dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami.
Teristimewa pada saat ini ya Tuhan, kami diundang oleh keluarga karena mereka memperoleh kasih serta karunia daripada-Mu. Bimbinglah kami, tuntunlah kami dalam peribadatan ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah ini. Kami mohon pasrahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Kita selingi dengan sebuah lagu puji syukur 365. Yesus telah bersabda, tinggallah padaku, aku pokok anggur, kamu rantingnya. Kini kau kuutus, wartakan sabdaku, warta sukacita dari Bapakku. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku di Kau Tuhanku. Kita bangkit berdiri, kita mendengarkan Injil Tuhan. Dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 7 sampai 15. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dalam percakapan dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran, karena Aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita mendengarkan bacaan tadi, di mana pada bacaan tadi Yesus menegaskan kepada kita bahwa Dia adalah Putra Allah, Dia yang menentukan kehidupan kita di dunia ini. Pada permenungan kali ini kita ambil tema tidak ada yang mustahil bagi Dia. Yang dimaksud dengan Dia ini siapa? Kalau kita orang yang sudah dewasa,
pasti kita akan mengetahui bahwa Dia adalah Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus yang adalah Putra Allah. Ada suatu cerita dalam suatu pelayanan, pembicara dia memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mengajukan pertanyaan. Dan ada satu peserta yang mengajukan pertanyaan yang lain daripada lain. Pertanyaannya sebagai berikut: bagaimana jika Anda berada sendiri dalam suatu ruangan yang tidak mempunyai jendela dan pintu? Kalau kita sendiri yang berada di suatu ruangan yang tidak ada jendela maupun pintu, hal pertama yang kita rasakan pertama adalah panas. Sudah pasti kita akan kepanasan. Yang kedua, kita akan gelisah. Gelisah karena apa? Bagaimana caranya agar kita bisa keluar dari ruangan yang sempit itu? Apakah kita pernah merasakan hal-hal tersebut? Belum pernah kan? Tetapi para rasul Kristus dalam kisah para rasul, mereka pernah dipenjara dalam ruangan tertutup. Tidak ada pintu, tidak ada jendela. Tetapi berkat kuasa dan penyertaan dari Tuhan, mereka dapat keluar dari penjara itu tanpa diketahui oleh penjaga. Nah, itu merupakan suatu campur tangan dari Tuhan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita diajarkan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan selalu menjaga dan memperhatikan kita. Bentuk-bentuk syukur itu dapat kita rasakan di tengah-tengah kita, baik kita rasakan dalam sesama kita, tempat kita bekerja, tapi mungkin kita tidak merasakan. Oleh karena itu, pada saat ini, keluarga di tempat ini mau menunjukkan kepada kita bahwa segala kehidupan mereka pasrahkan hanya kepada Tuhan. Baik itu situasi yang gembira, situasi yang sedih, kita tetap harus pasrahkan diri kepada Tuhan. Nah, pada saat ini ibu keluarga berhari ulang tahun yang ke-45. Ini merupakan suatu berkat cinta dari Tuhan. Tanpa ada campur tangan dari Tuhan, tentu hal ini tidak mungkin terjadi. Karena setiap orang dalam merayakan hari ulang tahun tentu berbeda-beda. Ada yang merayakannya secara besar-besaran, ada yang berdoa hanya secara pribadi, tetapi semuanya kita harus pasrahkan kepada Tuhan. Jadi yang pertama itu, kenapa kita merayakan hari ulang tahun? Yang pertama, kita mengingat kembali akan kasih dan cinta dari Tuhan yang sudah kita peroleh selama ini. Tentu kita lahir ke dunia ini bukan kebetulan atau kecelakaan, tetapi kita lahir ke dunia ini merupakan kehendak dari Tuhan, dan Tuhan sudah mempunyai rencana tersendiri kepada kita. Jadi di saat kita ulang tahun, disitulah momen yang paling spesial untuk kita mengingat akan kebesaran kasih serta penyertaan dari Tuhan. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, kita merayakan hari ulang tahun, pasti saat kita merayakan hari ulang tahun, kita akan mengingat ayah dan mama kita. Kita akan mengingat betapa besar cinta dari orang tua kepada kita.
Mereka membesarkan kita, menyekolahkan kita, membimbing kita sampai kita ada sampai saat ini, di mana orang tua sudah begitu menyayangi kita. Dan pada saat kita berhari ulang tahun, jika kita masih memiliki orang tua, mari kita berterima kasih yang sebesar-besarnya. Kenapa kita merayakan hari ulang tahun? Kita akan mengingat siapa diri kita sendiri. Dari mana kita lahir? Saya ini orang mana? Jadi kita tidak mungkin lupa akan diri kita sendiri, dari mana kita. Maka dengan itu kita bisa mengintrospeksi diri kita sendiri untuk berbuat hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, semoga dengan bacaan ini dapat memberikan permenungan kepada kita bahwa Tuhan selalu menyertai, membimbing kita, mencintai kita hari ini dan selama-lamanya. Amin. Semoga demikian. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke mati pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati. Sebagaimana Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, dan kehidupan kekal. Kita memanjatkan doa-doa permohonan kita. Allah Bapa yang Maha Baik di dalam kerajaan surga, tak putus-putusnya kami memanjatkan segala doa dan permohonan kami. Saat ini kami akan memanjatkan doa-doa dan permohonan kami, maka dengarkanlah doa kami. Kita berdoa bagi bangsa dan negara. Allah Bapa yang Maha Baik di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu menyayangi kami, memberikan kepada kami bangsa dan negara yang tidak melihat akan. Berkatilah para pemimpin bangsa dan negara kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kita berdoa bagi para pemimpin gereja teristimewa dari Bapak Suci, Paus Fransiskus, para uskup, para pastor, terlebih khusus pastor paroki kita. Allah Bapa yang Maha Baik di dalam kerajaan surga, berikanlah kesehatan kepada pemimpin-pemimpin gereja kami, mulai dari Bapak Suci, para paut, para uskup, dan para pastor, para suster, bruder, dan frater. Semoga mereka dapat menjalani panggilan mereka dan dapat menggarami dunia ini dengan terang cahaya Kristus. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kita berdoa bagi keluarga yang kita kunjungi pada malam hari ini, keluarga Tiko Lorares. Allah Bapa yang Maha Baik di dalam kerajaan surga, pandanglah keluargamu di tempat ini. Mulai dari bapak keluarga, ibu, anak-anak, oma, opa, mama, dan papa, dari kedua orang tua dari keluarga di tempat ini. Berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, cinta kasih, agar apa yang mereka usahakan, apa yang mereka rencanakan, semuanya dapat Engkau kabulkan untuk mereka. Teristimewa, berkatilah bapak keluarga serta ibu keluarga, agar apa yang mereka cita-citakan dalam keluarga ini dapat Engkau berkati. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Kita berdoa secara khusus untuk ibu keluarga, Ibu Daisy Ranes. Allah Bapa yang Maha Baik dalam kerajaan surga, berkatilah ibu keluarga di tempat ini, di mana pada saat ini ibu keluarga bertambah usia 1 tahun lagi, menjadi 45 tahun. Semuanya ini karena berkat kasih-Mu. Berkatilah dia, berkati dalam setiap pekerjaannya, dimanapun ia berada. Berkati juga sebagai ibu keluarga, agar mampu mendidik anak-anak mereka menjadi anak-anak yang dapat membahagiakan keluarga, masyarakat teristimewa untuk gereja. Kami mohon, kita berdoa bagi kita yang hadir di sini. Allah Bapa yang Maha Baik dalam kerajaan surga, berkatilah kami semua yang hadir di tempat ini. Berikanlah kesehatan kepada kami, sukacita, damai sejahtera bagi kami dan bagi keluarga kami masing-masing. Semoga Engkau memberikan kami kesehatan yang tetap, agar kami mampu melanjutkan segala aktivitas kami di dunia ini. Kami mohon, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk. Kita lanjutkan dengan persembahan. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan kurban salibnya. Terimalah persembahanku, kesanggupan dan niatku mengikuti kehendak-Mu demi keluhuran-Mu. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan kurban salibnya. Ayat 3. Demi amanah cinta-Mu, ku ikhlaskan segalanya, seluruh hidup bagimu dan
Mari kita bangkit berdiri, kita menyatukan segala doa dan permohonan kita serta persembahan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami Rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kita satu dalam doa penutup. Allah Bapa yang maha baik di dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala penyertaan-Mu yang telah Engkau berikan di dalam peribadatan ini. Berkatilah kami semuanya, agar kami mampu untuk membawakan cinta kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah kami semua, teristimewa keluarga-Mu di tempat ini, secara khusus Ibu Deisi Rares. Semoga berkat-Mu senantiasa menyertai kami saat ini, besok, dan selama-lamanya. Seluruh hidup kami mulai saat ini hanya kami mau pasrahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, teristimewa keluarga di tempat ini, secara khusus Ibu Deisi Rares yang berhari ulang tahun yang ke-45, senantiasa dibimbing, dinaungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan ini ibadah kita pada malam hari ini sudah selesai. Syukur pada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup Puji Syukur 524. Kristus bangkit, Kristus mulia, mari kita wartakan yang jahat dikalahkannya. Mari kita wartakan maut dihancurkannya. Kristus pemenang jaya. Ayat 2. Dalam duka ada suka, mari kita wartakan. Dalam maut ada hidup, mari kita wartakan. Salib sumber bahagia, Kristus pemenang jaya. Santa Elizabeth dari Lusitania, Doakanlah kami yang berlindung kepadamu. terima kasih. Silakan dulu. Pada sabda kita pada malam hari ini yang dirangkaikan dengan ibadah syukur ulang tahun dari keluarga Ibu Deisi Rares sudah selesai, dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Alfons Tome yang sudah membawa kita dalam ibadah sabda tadi, dan semoga apa yang kita dengarkan tadi bisa kita praktikkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita bersyukur walaupun pada situasi pada saat ini berhari ulang tahun, atau dikatakan bersyukur karena tepatnya hari ini keluarga di tempat ini bersyukur karena berhari ulang tahun. Terima kasih untuk Pak Tome. Semoga keluarga Bapak, apa yang direncanakan oleh Bapak dan keluarga
selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih pada keluarga yang sudah menerima kami untuk datang beribadah di tempat ini. Dan semoga juga keluarga pada saat ini lebih bersyukur dalam keadaan apapun, dan pada saat ini pada ulang tahun Ibu terkasih. Ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia, selamat panjang umur dan bahagia, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, Kami berkesempatan di untuk Amel dalam dapat memimpin acara ulang tahun pada malam hari di ini. dalam Tuhan. Mana suaranya? Lupa sama kan gak diserahkan dengan MC. Oke, kami mengundang keluarga, ada bapak, anak-anak, mohon untuk mendampingi sang jubilaris kita pada malam hari ini. Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Oke, pada malam hari ini, oh enggak cukup, mari sini maju lagi, bisa dipakai Amel boleh? Oke. Wow, luar biasa, kebersamaan yang luar biasa yang boleh tercipta pada malam hari ini. Keluarga besar, ada orang tua dari bapak dan orang tua juga dari ibu Cici hadir untuk mendoakan keluarga besar Bu Cici Ales. Oke, di sini ada mana macis kawan? Suruh aku bincang dorong macis-macis. Oke, kita bisa melihat bahwa keluarga ini memang baku-baku sayangkan, tetap datang untuk mendoakan anak yang terkasih di usia yang ke-45 tahun. Sangat masih muda, jelita dan cantik. Masih dapat lihat kita tuh lebih tua. Kan 17 tahun kata Ibu Cici bilang. Oke, orang akan pasang lilin, orang menyanyi bersama-sama pasang lilinnya. Pasang lilinnya. Pasang lilinnya, pasang lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya, karena lilin banyak lagi orang menyanyi pasang lilinnya. Pasang lilinnya, pasang lilinnya, pasang lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tambah pasang. Pasang semua, pasang lilinnya, pasang lilinnya, pasang lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Iya, begitu banyak cahaya yang hadir pada malam hari ini. Tentunya begitu banyak harapan dan cita-cita dari Ibu Cici bersama dengan Bapak. Amat istimewa kaum keluarga di tempat ini. Kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan, berkat berkelimpahan dalam kehidupan keluarga di tempat ini. Pun
menerangi setiap mata kita yang melihat. Biarlah kehidupan Ibu Cici dan bersama keluarga bisa menjadi cahaya bagi setiap orang yang dia jumpai, bisa menjadi sumber berkat bagi setiap orang yang dia temui. Oleh karena itu pada malam yang indah ini, mari saya mengajak kita kaum keluarga untuk dapat hening sejenak. Kita mempersembahkan semua wujud harapan kita di hari yang sangat istimewa ini. Mari kita tunduk di hadapan Tuhan, kita berdoa bersama. Semoga apa yang didoakan, direncanakan akan selalu diberkati dan dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita akan melihat kebersamaan kaum keluarga untuk dapat meniup lilin bersama-sama. Dari Opa di belakang sana kita mesti dapat rasa Opa nafas sampai di sini. Mana Opa? Ya, Opa yang di belakang dapat rasa. Jangan ada yang mendekat di lilin. 2 angka 6, 8, 10 orang ini kita rasa boleh kasih mati ini lilin dia tanpa mendekat. Oleh karena itu kebersamaan ini harus betul-betul kerjasama. Ayo kita bergandengan tangan dan kita meniup lilin ini bersama-sama. Ayo Mama dan Papa tiup pegang tangannya semuanya supaya tidak ada tuh dekat. Pegang tangan. Bawa senjata. Oke? Awas deh. Ayo kita rangkul Oma. Ayo rangkul Oma itu Bu. Rangkul. Ayo. Kita tiup, tidak ada yang berdekatan. Kita hitung bersama-sama ya semuanya umat yang ada di sini. Kita hitung undur dari angka 3. Oke? Lebih semangat. 3, 2, 1. Mari kita lihat. Ulang tahun kami yang sangat meriah untuk keluarga ini. Terima kasih Mama untuk semuanya. Ya. Thank you, I love you Papi. Mama, terima kasih sudah berjaga. Oke, sekarang sudah kita lihat kebersamaan orang tua dan anaknya yang di mana-mana kita tidak bisa melupakan orang tua kita. Orang tua adalah segalanya untuk kita. Oke, saat ini kita akan melihat Bapak geser-geser kamari supaya dibuka. Saat ini kita akan melihat ungkapan kasih, ucapan selamat untuk istri yang tercinta dari Bapak untuk istri. Begitupun sebaliknya ungkapan terima kasih di momen yang spesial ini dari Ibu untuk Bapak. Kami persilakan. Setelah itu anak-anak siapa? Oke. Kiss, Papa, kiss. Untuk anak yang tertua, ayo silakan Putri. Mama terima kasih, selamat hari ulang tahun Mama. I love you Mama, sehat-sehat selalu. Kakak juga adik. Selamat ulang tahun Mama, Tuhan berkati. Terima kasih Mama, umur yang panjang. Oke,
terima kasih. Selamat hari ulang tahun. Oke, luar biasa. Kita sampai terharu dan melihat kebersamaan yang luar biasa ini. Oke, saat ini kita akan mempersilahkan kaum keluarga untuk mengungkapkan isi hati atau ada kesaksian hidup berupa kata-kata atau nyanyian atau pujian pada malam hari ini. Anda persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama-tama tentunya kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa di surga karena pada hari ini saya bisa diberikan ketambahan setahun dan sampai saat ini Bapa di surga masih tetap memberikan kesehatan, kekuatan dan kemampuan kepada saya sehingga saya bisa menjalankan kehidupan saya baik sebagai ibu keluarga, sebagai istri dan juga sebagai umat di gereja. Dan itu semua saya syukuri atas segala berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada saya. Dan kesempatan ini juga saya sangat berterima kasih kepada keluarga saya, orang tua, mami, papi, mama. Terima kasih atas segala support yang sudah diberikan kepada saya selama ini, juga kepada suami tercinta Pak Bapak. Terima kasih banyak sampai saat ini selalu mendampingi saya walaupun Bapak tugas di luar, tapi tetap selalu setia mendampingi saya dan kita bisa sama-sama membesarkan anak-anak. Dan juga kepada anak-anak Putri Andre dan Justisio, terima kasih anak-anakku, semakin besar pengertian kepada mama mengerti sekali. Dan saya sangat bersyukur untuk semuanya itu. Memang tidak mudah dan tidak gampang untuk menjadi seorang ibu keluarga yang sebagai wanita bekerja juga, bekerja dan membagi waktu untuk keluarga dan juga untuk pekerjaan dan juga dalam kehidupan gereja. Saya sangat bersyukur sekali. Tentunya itu saya sangat bersyukur karena kasih dan karunia Tuhan Yesus dan juga Bunda Maria. Dan saya rasa memang Bunda Maria juga selalu hadir dalam kehidupan saya, dan itu sangat saya rasakan dalam kehidupan saya sehari-hari. Dari memang saya merasakan itu waktu saya SMA sampai sekarang saya tetap selalu bernovena kepada Bunda Maria untuk selalu menjaga dan melindungi keluarga saya, dan juga saya selalu diberikan kekuatan dan kemampuan. Terima kasih untuk semuanya, dan semoga kita semua sebagai satu keluarga yang besar saling mengasihi satu dengan yang lain, saling mensupport. Dan pada kesempatan ini saya mohon maaf kalau apabila selama ini saya selalu ada yang kurang, saya mohon maaf. Manusia kan tidak selalu sempurna, pasti ada yang kurang. Makanya saya mohon maaf sama mama, mami, papi, mama. Mohon maaf bila ada yang kurang sama ini, juga buat suami saya dan anak-anak. Maafkan saya, dan semoga ke depan dengan bertambah usia ini saya semakin bijak dalam menjalankan kehidupan ini. Terima kasih, dan sebagai ungkapan syukur kami atas karunia hidup yang Tuhan berikan, kami akan menyanyikan lagu Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang
yang